Jumpa lagi di channel Rahma Puji dalam baca-baca berita politik dan hukum Kompas Kamis 28 Januari 2021, di mana nasib RUU Pemilu makin tak pasti. Fraksi PAN dan P3 di DPR menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan menilai regulasi yang ada masih layak diterapkan. Penolakan dua fraksi itu membuat pembahasan RUU Pemilu menjadi kian tak pasti. Nasib RUU Pemilu makin tak pasti setelah dua fraksi di DPR menolak pembahasan RUU tersebut dilanjutkan. Namun, penolakan kedua fraksi tersebut dipandang terlambat, sebab fraksi PAN dan fraksi P3 telah dalam semangat revisi saat memberi masukan terhadap draft RUU Pemilu yang kini dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi di Badan Legislasi atau Balik DPR. Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa, Rabu 27 Januari 2021, mengungkapkan kedua fraksi itu ikut memberikan masukan saat pembahasan draft RUU Pemilu di Komisi 2. Ketika draft itu kami susun, semua fraksi terlibat dan semua memberikan pandangan masing-masing. Jadi saya tidak tahu kalau ada perubahan sikap fraksi, karena setelah itu kami belum ada pembahasan di internal komisi, kata Saan. Pihaknya berharap harmonisasi dan sinkronisasi draft RUU Pemilu dapat diselesaikan balik pada masa sidang ini. Dengan demikian, pada masa sidang berikutnya, DPR dapat membahas RUU tersebut bersama pemerintah. Menurut Saan, substansi draft masih dapat berubah karena masih terbuka masukan dari fraksi-fraksi ataupun pemerintah dalam daftar isian masalah atau DIM. Anggota Komisi 2 dari fraksi Golkar, Zulfikar Arsyad Sadikin, mengatakan opini sejumlah fraksi terkait RUU Pemilu itu muncul dalam wacana publik. Namun hal itu belum disampaikan secara resmi sebagai sikap fraksi di tataran internal Komisi 2 DPR. Tidak perlu revisi. Pada Senin 25 Januari, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan fraksinya menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dipandang masih layak untuk diterapkan. Selain itu, selama ini tidak ada persoalan dalam penerapan undang-undang tersebut. Pendirian fraksi PAN itu kemudian diikuti oleh fraksi P3. Ketua fraksi P3 Amir Uskara yang dihubungi pada Selasa 26 Januari menilai perubahan undang-undang pemilu tidak perlu dilakukan setiap kali mau pemilu. Undang-undang yang ada saat ini masih layak diterapkan untuk 3-4 kali pemilu ke depan. Undang-undang pemilu itu jangan dibuat seakan-akan setiap 5 tahun sekali harus dirubah. Kesannya, undang-undang pemilu itu dibuat untuk kepentingan pemilu sesaat. Pikiran kita harus untuk jangka panjang dan dapat dipakai 3-4 kali pemilu, barulah dievaluasi, ujarnya. Amir mengatakan perubahan tiap 5 tahun sekali berpotensi memicu hubungan tak harmonis antar partai. Pasalnya, setiap pembahasan RUU Pemilu pasti diwarnai tarikan kepentingan antar partai yang berbeda-beda. P3 juga beralasan saat ini energi bangsa sebaiknya difokuskan untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19. Anggota Komisi 2 dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, mengatakan sikap fraksinya itu mengemuka setelah diskusi terbatas dengan tokoh, pemerhati, dan elemen masyarakat. Banyak hal fundamental yang menjadi alasan pentingnya penundaan pembahasan RUU Pemilu, terutama setelah melihat pandemi COVID-19 yang makin mengganas. Sikap fraksi PAN itu sejalan dengan pandangan dari fraksi P3. Salah satu yang secara fundamental ingin dikonstruksikan dalam revisi Undang-Undang Pemilu kali ini ialah mengenai pengaturan Undang-Undang Pemilu yang disatukan dengan Undang-Undang Pilkada. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Draft RUU Pemilu pun menyebutkan berlakunya normalisasi pilkada sehingga dalam waktu dekat pilkada yang akan digelar ialah Pilkada 2022 dan 2023. Dengan adanya dua pilkada itu, mau tidak mau RUU Pemilu harus tuntas pada 2021. Sementara Sekretaris Fraksi P3 Ahmad Baidowi mengingatkan, apa yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada telah melalui diskusi panjang dan kajian mendalam. Mengacu pada pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada November 2024 dan ini pun bahkan belum dilakukan. Ketua DPP PDI Perjuangan
Jarod Saiful Hidayat mengatakan partainya juga mendorong agar undang-undang pilkada tidak diutak-atik sejak awal. PDIP tidak setuju undang-undang pilkada diatur bersama dengan undang-undang pemilu. Konsistensi dipertanyakan. Peneliti Forum Masyarakat Pemerhati Parlemen Indonesia, Formapi, Lucius Karus mengatakan penolakan kedua fraksi itu terlambat. Sebab saat ini proses penyusunan draft itu sudah masuk ke balik untuk proses harmonisasi. Artinya, dua partai itu sudah berada dalam satu semangat untuk ikut membahas RUU Pemilu. Tampaknya setelah melihat sikap sebagian fraksi P3 dan PAN sudah mulai keder, ujarnya. Konsistensi kedua fraksi itu pun dipertanyakan. Pasalnya, kedua fraksi tidak bersuara pada saat RUU Pemilu itu ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021. Alasan pandemi pun dinilai mengada-ada karena publik melihat legislasi DPR jalan terus sejak awal pandemi. Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana mengatakan penolakan dua fraksi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu ini belum signifikan karena RUU masih berproses di balik. Namun ini memancing wacana di tengah-tengah isu revisi Undang-Undang Pemilu. Sebab kenapa tiba-tiba dua fraksi itu berubah pikiran? Soalnya revisi Undang-Undang Pemilu, perubahan sikap itu menandakan dinamika internal dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Boleh jadi ini hanya upaya melontarkan wacana untuk melihat reaksi lanjutan atau testing the water, ucapnya. Aditya mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dipandang mendesak dilakukan saat ini. Munculnya penolakan terhadap pembahasan RUU Pemilu itu perlu didalami karena ini menyiratkan adanya keinginan kelompok status quo untuk mempertahankan kondisi saat ini. Kita lanjut. Media Indonesia Politik dan Hukum, Kamis 28 Januari 2021. Tidak elok parpol jadi pemain dan wasit. Pemerintah dan DPR seharusnya memperkuat organisasi kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan jauh dari tuduhan kecurangan. Rencana menempatkan kader partai politik menjadi komisioner KPU merupakan pemikiran mundur dari semangat demokrasi. Pemilihan di negara demokrasi memiliki 3 faktor, yakni peserta pemilih dan penyelenggara. Ketiganya memiliki porsi dan tempat masing-masing. Wakil Ketua Balik DPR, Willy Aditya, mengatakan tidak mungkin peserta juga menjadi penyelenggara, pemain dan wasit. Partai yang juga menjadi penyelenggara pernah terjadi pada tahun 99. Pada awal dilaksanakan pemilu langsung. Pada Orde Baru, pemerintah yang mengatur. Saat awal reformasi, partai kemudian ada evaluasi dalam Kita Berdemokrasi, cetusnya. Anggota Komisi 3 DPR Arteria Dahlan justru menegaskan dalam demokrasi partisipatoris, partai juga harus ikut ambil bagian dalam mengawasi jalannya demokrasi dan pemilu. Dalam demokrasi partisipatoris, tidak salah partai politik ikut dan saling mengawasi. Tidak mungkin juga aneh-aneh, justru penyelesaiannya bisa dilakukan saat itu juga secara mufakat, ungkapnya. Menurutnya, di Indonesia, partai merupakan pabrikan politik yang menghasilkan individu dan pemimpin dalam berpolitik. Dalam mencari komisioner penyelenggara pemilu pun, imbuhnya harus diseleksi siapa yang memiliki integritas selain independen dan imparsial. Jangan atas nama independen dan imparsial, tapi kita tidak melihat integritas. Unsur dari TNI, Polri, dan ASN tidak boleh, dan partai juga tidak boleh, maka yang ada job seeker. Namun, Arteria meyakini pada prinsipnya masukan dari beberapa partai politik perlu dipertimbangkan untuk hal-hal yang dikhawatirkan. Nantinya akan dibuat aturan atau norma secara lebih spesifik. Apa yang dikhawatirkan kita buat normanya, tutupnya. Hilangkan intervensi. Pengamat politik dari UI, Sri Budiwardani, mengatakan pemerintah dan DPR seharusnya memperkuat organisasi kelembagaan penyelenggara pemilu untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan jauh dari tuduhan kecurangan. Adanya intervensi politik dalam pemilihan anggota KPU justru membuat munculnya relasi klientisme antara politikus dan penyelenggara pemilu. Seharusnya keterlibatan politikus dalam lembaga pemilihan umum dihilangkan, bukannya malah ikut terlibat, ujarnya.
Dalam pasal 16 ayat 7 draft per 20 November 2020 RUU memang disebutkan komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota memperhatikan keterwakilan partai politik secara proporsional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya. Menurut Dhani, problem kelembagaan penyelenggara pemilu di Indonesia selama ini ialah intervensi kepentingan politik sejak proses rekrutmen dan seleksi. Intervensi itu membawa implikasi pada relasi klientelisme setelah terpilihnya komisioner KPU melalui proses fit and proper test di DPR. Beban relasi klientelisme itu yang dibawa pada proses rekrutmen hingga ke tingkat lokal, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kasus-kasus integritas penyelenggara, suap ataupun broker yang diadukan dan diputus oleh DKPP, ungkapnya. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Guma menyebutkan masyarakat sipil harus menyuarakan penolakan keterlibatan parpol dalam lembaga penyelenggara pemilu. Langkah itu dilakukan demi mendapatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu. Kita lanjutkan dengan baca-baca berita Republika, Kamis 28 Januari 2021. Masih seputar revisi Undang-Undang Pemilu. DPR usul ex-HTI dilarang ikut pemilu. Larangan kemungkinan diatur secara teknis di peraturan KPU. Jakarta, draft rancangan undang-undang tentang pemilu yang dimutakhirkan per 26 November 2020 memuat larangan ex-anggota HTI mengikuti pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Larangan itu tertuang dalam buku ketiga penyelenggara pemilu. Bab 1, peserta pemilu, bagian ke-1, persyaratan pencalonan. Draft RUU ini menjadi usulan Komisi 2 DPR. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Saan Mustafa mengaku larangan ex-anggota HTI dalam draft RUU Pemilu bersifat normatif. Kalau itu menurut saya normatif saja, bahwa semua warga negara Indonesia ya harus patuh dengan konstitusi. Jadi dia harus mengakui yang namanya ideologi kita, dasar negara kita Pancasila, katanya di Jakarta Selasa 26 Januari. Artinya menurut dia, bagi mereka yang tidak mau mengakui dasar negara Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Saan mengatakan, bisa saja nanti larangan ini diatur secara teknis dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang mengecualikan bagi bekas HTI dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, sebagaimana larangan terhadap narapidana koruptor. Seperti ex-napi lah, napi koruptor gitu kan, dia tidak boleh mencalonkan legislatif walaupun diuji kalah. Misalnya diuji materi kalah di Mahkamah Agung. Tapi kan tetap nanti dia di PKPU-nya diatur secara teknis. Dia harus mengumumkan ke publik dan sebagainya. Tutur politikus Partai Nasdem itu. Jadi menurut Saan, RUU Pemilu itu akan dijabarkan secara lebih lanjut dan diterjemahkan secara teknis dalam PKPU, termasuk mengenai larangan bagi ex-HTI tersebut. Aturan larangan bekas anggota HTI dan bekas PKI dalam RUU Pemilu terdapat dalam pasal 182 ayat 2 yang mengatakan syarat peserta pemilu baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Pada huruf J disebutkan syarat bukan bekas anggota HTI. Kemudian pada huruf I2 disebutkan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia PKI, termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arsesadikin, menjelaskan untuk menjadi pejabat publik harus memenuhi syarat yang ada. Salah satunya adalah berkomitmen pada Pancasila, UUD NRI, Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan HTI diketahui sebagai organisasi yang dinilai ingin mengganti ideologi Indonesia. Dengan pandangan dan sikap seperti itu, lalu mereka mantan anggota HTI tetap diperbolehkan menjadi pejabat publik. Tentu tidak kan, ujar Zulkifli. Rabu 27 Januari. Berlebihan. Sementara itu anggota Badan Legislasi Balik DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Bukhari Yusuf menilai larangan ex-HTI di pemilu sebagai bentuk ketidakadilan. Ia khawatir rencana pencabutan hak mengikuti pemilu itu disalahgunakan. Bukhari menyampaikan penguasa
di tingkat pusat hingga daerah berpeluang mempermainkan pencabutan hak pemilu ex-HTI. Mereka bisa saja menjegal saingan politiknya dengan pelabelan HTI agar tak bisa ikut berkompetisi dalam pemilu. Klausul itu bertentangan dengan UUD dan sangat karet. Tidak tetap sehingga berpotensi jadi kekuatan politik tertentu, kata Buhori kepada Republika Rabu. Ia menyinggung pemerintah seakan tak percaya dengan setiap orang yang ingin mengikuti pemilu. Sebab, jika ingin mengikuti ajang pemilu, calon kepala daerah wajib menyertakan keterangan setia kepada NKRI, sekaligus bukan ex-HTI. Kalau itu kemudian dilakukan, berarti sama halnya menuduh seluruh bangsa Indonesia 270 juta orang adalah mantan HTI. Karena disyaratkan supaya tidak dianggap HTI, maka harus ada surat keterangan dari kepolisian, ujar Bukhari. Akademisi Universitas Nusa Cendana Undana Kupang, Johannes Tubahelan menilai larangan ex-anggota HTI berlebihan. Menurut saya, dari segi negara hukum dan demokrasi, larangan terhadap ex-anggota HTI ikut mencalonkan diri dalam pemilihan itu berlebihan. Karena ini seperti menghukum mereka berulang-ulang, katanya. Dosen Fakultas Hukum Undana itu mengatakan orang yang sebelumnya bergabung dengan HTI bisa saja tidak merasa bahwa organisasi ini berbahaya karena semula ada izin pendiriannya. Dengan demikian, ketika HTI dibubarkan dan ada ex-anggota yang memilih untuk ikut bertarung dalam kontestasi pemilihan, tidak perlu dilarang. Demikian tadi baca berita dari Kompas, Media Indonesia, dan juga Republika pada hari Kamis 28 Januari 2021. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ada satu hal, pembatasan terhadap hak seseorang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.